Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 13 Mei 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 30 yang demikian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Renungan pada hari ini diberi judul Beriman Melalui Jumlah Rambut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya mendengar sebuah stand up komedi rohani yang diadakan oleh sebuah gereja. Komika tersebut mengutip ayat bacaan kita pada hari ini, lalu kemudian ia berkata, "Tuhan, saya kan botak, mengapa engkau berkata begini? Apa Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang berambut?" Penonton pun tertawa, saya pun tertawa mendengarnya. Hanya kemudian saya berpikir kembali, sungguhkah ayat hari ini hanya bisa dipahami dan dimaknai sesederhana itu? Ilmu pengetahuan berkata, pernah ada orang yang menghitung rambut dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jumlah rambut berkisar 80.000 sampai 150.000 lembar. Mungkin bagi kita sebagai manusia pengetahuan ini tidak terlalu penting, tidak signifikan juga terhadap hidup kita. Bahkan bisa dibilang tidak ada pengaruhnya bagi mereka yang tidak tahu. Jemaat terkasih, ayat bacaan kita hari ini diambil dari satu perikop dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Yesus mengatakan bahwa nanti akan ada masa di mana orang-orang percaya akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dan di sana mereka akan dianiaya. Tentu saja orang-orang percaya takut ketika mendengar berita yang Yesus sampaikan ini. Akan tetapi sejak ayat 19 Yesus meminta orang-orang percaya itu untuk tidak takut. Mengapa? Karena yang akan berkata-kata bukan diri kita sendiri, melainkan roh yang ada di dalam kita, dialah yang akan berkata-kata untuk membela orang percaya. Untuk menguatkan iman orang percaya pada saat itu, Yesus memberi contoh melalui seekor burung pipit yang bisa dibilang cukup murah dan cukup mudah untuk didapat, namun Allah pun memperhatikan sedemikian rupa. Seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Demikian pula halnya perkataan tentang jumlah rambut ini adalah bagian dari penguatan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mengikutnya. Bahwa segala hal yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Maka Tuhan tidak akan diam ketika orang percaya mengalami kesulitan bahkan penganiayaan. Tuhan yang mengetahui jumlah rambut setiap orang tentu menaruh kasih yang sangat besar kepada kita. Apakah perlunya persoalan rambut ini bagi iman kita? Ini adalah pertanda perhatian Tuhan yang sangat besar, bahkan hal yang mungkin menurut kita tidak penting, ternyata ada dalam kuasa dan pengaturan kasih-Nya Tuhan. Orang yang tidak memiliki rambut pun tetap dipelihara oleh Tuhan, karena setiap orang dipelihara oleh Tuhan dalam keadaannya masing-masing. Jika Tuhan begitu memperhatikan kita dalam kehidupan ini, betapa seharusnya setiap kita pun belajar untuk percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Mari kita meningkatkan keberserahan diri kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu bahwa seluruh hidup kami ada di dalam kendali Tuhan dan Tuhan menaruh kasih yang sangat besar kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam pergumulan kami, dalam ketakutan kami, dalam kekurangan kami. Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan segala hal yang baik, bahkan yang terbaik untuk kami semua.
Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin.